Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita, khususnya bagi teman-teman yang tinggal di desa. Ya, judul video ini adalah jika Anda ingin kaya dari desa, Anda harus ubah pola keuangan Anda. Ya, teman-teman, banyak orang berpikir bahwa jika mau kaya, harus pindah ke kota. Jika mau sukses, harus kerja di perusahaan besar. Atau mungkin harus punya usaha di perkotaan. Tapi faktanya, banyak orang yang lahir, tumbuh, dan tetap tinggal di desa, bisa sukses dan bahkan lebih kaya daripada orang kota. Ya, kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di pola keuangan. Orang kaya bukan selalu yang penghasilannya besar. Orang kaya adalah yang bisa mengelola penghasilannya dengan benar. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama. Realita hidup di desa. Ya, mari kita lihat realita. Di desa, sebenarnya ada banyak sekali peluang. Seperti ada lahan yang bisa digarap, ada hasil bumi yang bisa dijual, ada peluang berternak, ada biaya hidup yang lebih murah dibandingkan di kota. Tapi kenapa masih banyak orang desa yang hidupnya pas-pasan? Padahal penghasilannya bisa dibilang cukup lumayan. Ya, jawabannya sederhana. Karena pola keuangan salah. Ya, begitu panen padi atau sayur, begitu jual ternak, begitu dapat uang, langsung habis. Ada yang buat pesta, ada yang beli motor baru, ada yang ganti HP baru, ada yang belanja konsumtif. Habis itu, nunggu panen lagi, nunggu dapat kerjaan lagi. Dan akhirnya, hidup hanya berputar di situ-situ saja. Ya, jika begini terus, jangankan mau kaya, sekedar punya tabungan mungkin akan susah. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, kesalahan pola keuangan yang sering terjadi di desa. Ya, saya mau jujur, ada beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang di desa. Seperti nomor satu, semua uang dianggap untuk dibelanjakan. Tidak ada konsep memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Nomor dua, boros pada hal-hal konsumtif. Misalnya, begitu panen, beli motor, padahal motor lama masih bagus. Nomor tiga, tidak punya catatan keuangan. Uang masuk banyak, tapi keluar entah kemana. Akhirnya, bingung sendiri. Kok cepat habis ya? Nomor empat, tidak menyikapi dana darurat. Ya, begitu ada kebutuhan mendadak, akhirnya uang entah kemana. Kemudian yang nomor lima, tidak berpikir jangka panjang. Ya, semua fokusnya pada hari ini, bukan masa depan. Jika kita jujur, mungkin sebagian dari kita juga masih melakukan hal-hal ini. Ya, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Mengapa pola keuangan itu penting? Ya, teman-teman semua, saya kasih gambaran sederhana. Ada dua orang dengan penghasilan yang sama. Misalnya 3 juta per bulan. Ya, orang pertama, setiap bulan uangnya habis untuk makan, nongkrong, dan belanja. Orang kedua, setiap bulan menyisihkan 500 ribu untuk tabungan, 500 ribu untuk usaha kecil, dan sisanya untuk kebutuhan hidup. Ya, coba lihat bedanya setelah 5 tahun. Orang pertama tetap hidup pas-pasan, nggak punya tabungan, nggak punya usaha. Sedangkan orang kedua punya tabungan, punya usaha yang berkembang, hidupnya lebih mapan. Ya, padahal penghasilan mereka sama. Bedanya hanya di pola keuangan. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat.
Coba ubah pola keuangan jadi ini. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana seharusnya kita mengatur pola keuangan supaya bisa kaya meskipun tinggal di desa. Ya, nomor 1, pisahkan uang Anda sejak awal. Ya, setiap kali dapat penghasilan, langsung pisahkan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu jika masih ada sisa. Pola yang sederhana bisa seperti ini. 50% untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, bayar listrik, bayar sekolah anak. 20% untuk tabungan dan dana darurat. 20% untuk investasi atau usaha produktif. 10% untuk berbagi, seperti sedekah atau bantu orang lain. Ya, dengan cara ini, uang kita punya arah, tidak habis begitu saja. Nomor 2, utamakan investasi produktif. Ya, jika ada rezeki lebih, jangan buru-buru beli barang konsumtif, misalnya motor, HP, atau pakaian mahal. Lebih baik investasikan ke hal yang bisa berkembang. Contohnya, berternak kambing, ayam, atau lele. Membeli lahan kecil untuk ditanami sayuran. Beli alat produktif sederhana untuk usaha rumahan. Ya, barang konsumtif nilainya turun, tapi investasinya produktif bisa berkembang. Kemudian nomor 3, catat keuangan Anda. Ya, bawa buku kecil, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Jika malas tulis, sekarang ada aplikasi HP yang bisa mencatat keuangan. Dengan begitu, kita tahu persis uang kita larinya akan kemana. Nomor 4, bangun sumber penghasilan lebih dari satu. Ya, jangan hanya bergantung pada satu. Jika Anda petani, coba sambil berternak. Jika Anda berternak, coba sambil jualan online. Jika punya warung, coba tambah dengan usaha kecil lain. Orang kaya itu biasanya punya lebih dari satu sumber penghasilan. Kemudian yang kelima, biasakan hidup sederhana. Ya, hidup sederhana bukan berarti miskin. Justru dengan sederhana, kita bisa lebih cepat kaya. Jangan gampang tergoda gengsi. Ingat, kaya itu bukan soal kelihatan, tapi soal punya aset dan kebebasan. Kemudian kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu cerita kehidupan nyata. Ya, saya kasih contoh nyatanya. Ada seorang bapak di desa, sebut saja Pak Sutar. Awalnya beliau hanya punya sawah kecil, hasilnya pas-pasan, bahkan sering habis sebelum panen berikutnya. Tapi beliau ubah pola keuangan. Setiap panen, beliau sisihkan sebagian untuk beli kambing. Tahun pertama cuma 2 ekor. Setahun kemudian jadi 5 ekor. 3 kemudian sudah belasan ekor. Ya, beliau juga mulai menabung sedikit demi sedikit. Tabungannya dipakai beli lahan kecil tambahan. Lama-lama sawahnya bertambah, ternaknya berkembang, dan hidupnya berubah. Ya, semua itu bukan karena penghasilannya besar, tapi karena pola keuangan yang benar. Bandingkan dengan tetangganya yang setiap kali panen langsung habis untuk beli barang konsumtif. Sampai hari ini, tetap hidupnya pas-pasan. Ya, kita masuk ke bagian yang keenam, yaitu mentalitas kaya dari desa. Ya, selain pola keuangan, mental juga harus diubah. Jangan minder karena tinggal di desa. Justru di desa banyak peluang yang nggak ada di kota. Jangan takut mulai dari kecil. Usaha ayam 5 ekor bisa jadi ratusan jika pola keuangan benar. Jangan gampang tergoda pamer. Ingat, orang kaya itu tentang bukan yang suka menjatuhkan harta. Jika mental kita salah, sekalipun pola keuangan sudah benar,
kita bisa jatuh lagi. Kemudian yang ke bagian yang ketujuh, langkah praktis untuk Anda. Ya, mulai sekarang coba lakukan ini. Buat catatan pemasukan dan pengeluaran selama sebulan. Hitung berapa persen yang habis untuk konsumsi, berapa persen untuk tabungan, berapa persen untuk usaha. Lalu atur ulang sesuai pola yang saya jelaskan tadi. Mulai dari kecil, jangan tunggu uang banyak. Jika penghasilan 1 juta, tabung 50.000 dulu. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kemudian, ulangi terus, konsisten, sampai jadi kebiasaan. Ya, teman-teman, ingat baik-baik. Kaya itu bukan soal tempat, tapi soal pola. Anda bisa tinggal di desa. Tapi, jika pola keuangan Anda benar, Anda akan lebih kaya daripada orang kota. Desa punya banyak kelebihan, seperti biaya hidup murah, peluang usaha banyak, lahan masih luas. Tinggal bagaimana kita ngatur uang yang kita dapat. Jangan tunggu kaya dulu, baru belajar mengatur uang. Belajar sekarang, meskipun penghasilannya kecil, karena orang yang tidak bisa mengatur 1 juta, tidak akan bisa mengatur 10 juta. Ya, itulah cerita kehidupan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan renungan untuk kita semua. Jika menurut Anda video ini penting, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ajak teman-teman di desa untuk menonton, supaya makin banyak orang desa dan orang kota sadar bahwa mereka juga bisa kaya dari desa, asal pola keuangan diubah. Ya, ingat teman-teman, Anda ingin kaya dari desa, coba ubah pola keuangan Anda mulai dari sekarang. Terima kasih. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang kurang dan salah dalam penjelasan video ini. Terima kasih.